Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang reproduksi pada makhluk hidup. Pada unit pertama ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai materi kali ini, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi alat-alat reproduksi pada wanita. Mungkin beberapa pembahasan pada materi ini dianggap tabu oleh masyarakat kita. Namun, kesampingkanlah hal tersebut karena semua yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengetahuan. Saat dilahirkan, seorang anak perempuan telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat perempuan telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Kita bahas terlebih dahulu alat reproduksi bagian luar. Yang pertama adalah labia mayora atau bibir besar kemaluan. Ini adalah bagian luar dari kemaluan wanita. Berbentuk seperti bibir, terdiri dari jaringan kelenjar keringat dan kelenjar lemak. Bagian yang kedua adalah labia minora atau bibir kecil kemaluan. Bentuknya lipatan, tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak dan memiliki banyak pembuluh darah. Bagian yang ketiga adalah mons pubis. Disebut juga sebagai kemaluan, merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Yang keempat, vestibulum. Ini adalah rongga pada kemaluan wanita. Selanjutnya adalah alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua adalah oviduct atau tuba fallopi. Disebut juga dengan saluran telur. Merupakan saluran panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Selanjutnya adalah infundibulum. Merupakan struktur yang berbentuk seperti corong dan ujung dari tuba fallopi. Yang keempat adalah fimbriae. Merupakan struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Selanjutnya adalah rahim. Strukturnya seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keenam adalah endometrium, merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Berikutnya adalah serviks, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Berikutnya adalah vagina, yang merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Untuk memahami alat reproduksi bagian dalam, perhatikan gambar berikut. Bagian A kita sebut dengan ovarium. Bagian B kita sebut dengan tuba fallopi. Bagian yang ditunjuk huruf C adalah infundibulum. Bagian yang ditunjuk dengan huruf D adalah fimbriae. Bagian yang ditunjuk huruf E adalah uterus. Sedangkan bagian yang ditunjuk oleh huruf F adalah endometrium. Bagian yang ditunjuk oleh huruf G adalah cervix. Bagian yang ditunjuk oleh huruf H adalah vagina. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.